والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. قمر سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعذر يبقى إذا مسد أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله وعذر يبقى إذا مست أيادي الله الله وعمن ونوها كل العباد وعمن ونوها كل العباد وعمن ونوها كل العباد حبيب الله يا خير البراء يا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل صلوا على النبي محمد wa yakfihi syarra man azwa man hanu. Orang yang fokus sama Allah, dia tidak akan terganggu oleh orang yang menghina atau yang memuji. Saya ulangi, orang yang fokus pada Allah tidak akan terganggu oleh siapa? Siapa? Penghina maupun pemuji, lovers maupun haters maupun lovers, nggak akan terganggu kalau fokus sama Allah. Ada orang namanya Ihsan. Siapa namanya? Ihsan. Dia ihsan itu, ini bukan ihsan koncone sampean. Nah, ini ihsan yang tertulis dalam Uyunul Hikayat Ibnul Jauzi. Ini ihsan, dia itu menjadi penasihat raja. Menjadi penasihat raja. Setiap hari ketemu sama raja, setiap hari memberikan nasihat-nasihat baik untuk raja. Lama-lama penasihat-penasihat yang lain itu iri. Siapa nama penasihat yang lain? Enggak disebutkan. Kasih saja namanya Laim. Siapa namanya? Laim. Laim atau Lain. Laim. Ini Laim kemudian dia membuat siasat. Iki wong kok nek karo raja kok ngono. Masih ingat ngaji siang tadi itu? Siapa orang yang sering cari muka lama-lama apa? Gimana? Siapa orang yang sering cari muka lama-lama tidak punya muka? Ini Laim ini. Bahasa Arabnya piye mau isu? Siang tadi bahasa Arabnya kata Sayyidina Ali. Wah, selali. Gimana? Masih penuh? Ida Supe. Alhamdulillah. Besok diingat-ingat. Nah,
Laim ini kemudian dia membuat semacam siasat. Nah, membuat semacam siasat. Apa siasatnya? Laim mengatakan demikian. Raja, pokok toh, kalau besok ada orang bicara sama engkau, kira-kira jenengan itu rela ndak disebut engkau ini orangnya bau, mulutnya bau? Wah ya ndak rela. Lah tanda-tanda besok itu kalau ada orang ngomong sama panjenengan dia nutup bagian mulutnya, maka orang itulah sebenarnya orang yang menyebarkan fitnah bahwa engkau itu badannya bau, mulutnya bau. Betul, besok jadwal yang ngasih nasihat itu siapa? Ihsan. Datang Ihsan, tapi Ihsan sebelum sampai rumahnya sang raja, sebelum sampai istana raja, itu dihampirke ke rumah Laim dulu. Ihsan, mampir ngomah. Iki aku setelah ditunggu raja, alas dilo tok wis dilo. Mampirlah itu kemudian Ihsan di rumahnya Laim, disuguhi nek corong kene pete. Ya. Jenengan sudah tahu kalau orang makan pete habis itu baunya gimana? Bau apa? Bau apa? Bau pete. Cara ngilanginnya bau pete gimana? Pakai kulitnya. Terus apa lagi? Sikatan. Ternyata gampang. Cara ngilangi bau pete adalah makan jengkol. Habis itu jadi bau jengkol. Apa doa? Intinya ini di rumahnya Laim, Ihsan itu dikasih makanan yang tidak enak, makanan yang baunya itu menyengat, makanan yang baunya itu sangat mengganggu orang lain. Singkat cerita habis makan karena dia jadwalnya ketemu sang raja, ngasih nasihat kepada raja, pas ngomong karo raja pede tidak? Enggak pede. Akhirnya itu Ihsan itu ngomong sama raja, ngasih nasihat sama raja sembari apa? Tutup mulut. Langsung batini raja, iki wonge ternyata. Sing ngasih fitnah kalau saya ini bau. Padahal itu Ihsan nutup mulut dalam rangka menjaga raja, bukan dalam rangka menfitnah raja. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ki ono sing cik bingung. Aku kok urung paham, loadingnya angel. Mulai konsentrasi. Ndak konsentrasi, tahu-tahu sudah di Australia. Akhirnya ini raja mulai curiga. Akhir perkataan Ihsan itu selalu mengeluarkan kata-kata baik. Kata-kata ini selalu diingat-ingat oleh sampean, perlu nggo update status. Ya. Kata Ihsan, raja, setiap hamba Allah itu fokus berbuat baik. Biarkan keburukan orang yang berlaku buruk kembali kepada yang melakukannya. Coba diulangi. Raja gimana? Hamba Allah itu fokus apa? Berbuat baik. Biarkan orang yang berbuat buruk, keburukannya kembali kepada yang melakukannya. Nangati raja, halah ngomong tok. Iki wonge sing gawe geger. Akhirnya singkat cerita kemudian kala itu sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kisah berikutnya Laim Ihsan pulang, raja langsung membuat siasat. Gampang iki. Bilang sama ajudan besok ya. Besok saya akan kasih hadiah ya, kepada orang bernama Ihsan. Tolong diundang, ini undangannya, kasih berupa, kalau dulu namanya pakai lempeng itu ya, lempeng itu terus kemudian ditutupi pakai apa? Kain. Ini kasihkan kepada Ihsan. Ini adalah hadiah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Coba diulang dulu kata-katanya. Kau lali sampean. Fokuslah berbuat baik, biarkan apa? Keburukan kembali kepada yang melakukannya. Ulangi lagi. Fokuslah berbuat baik, biarkan apa?
keburukan kembali kepada yang melakukannya. Tadi itu keburukan Raja Harun ar-Rasyid kembali kepada dirinya sendiri kan, ini pun sama. Ini langsung dikirimkan ke rumahnya Ihsan. Nah, orang kala itu paham kalau ada orang didatangi sama kurir kerajaan, dia dipanggil oleh raja untuk dikasih hadiah. Padahal kali ini berbeda. Orang itu Ihsan dipanggil adalah untuk dibunuh. Singkat cerita, itu raja bilang, pokok nanti kalau begitu ada orang membawa barang ini, ya, ini kan caranya raja ngongkon pakai kurirnya, ngongkon membawa nampan yang ditutup oleh sesuatu. Ini menjadi pertanda bahwa orang tersebut segera datang ke kerajaan membawa barang tersebut. Biasanya adalah hadiahnya. Kenapa? Karena untuk diberi hadiah biasanya dikirim dulu, terus kemudian dibawa ke kerajaan, habis itu diberikan. Memang kongono kuwi modele. Nah, ini mikir raja langsung seret, nanti bilang pokoknya besok kalau ada orang bawa ini, dia bilang sama Al-Gujung lain, begitu masuk pintu istana, ambil itu yang di bawah di dalam kotak itu, langsung pukul saja dari belakang, libas bagian tengkuknya, matikan dia. Benar. Begitu hari yang ditentukan, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Hari yang ditentukan, pada saat ini Ihsan membawa barang dari kerajaan yang orang-orang lain paham bahwa itu adalah hadiah, pas mau di pintu kerajaan dilala. Laim, ini jenengane wong hasud, tahu ya? Orang hasud. Loh, piye to? Wingi kae wis tak hasud nganggo cara mulut bau kok. Malah saiki entuk hadiah. Apa kata Laim? Ihsan, anu wae, kuwi aku sing gawake wae. Kenapa? Karena siapa yang orang bawa itu sebagai DP hadiah besar. Aku wae sing gawake. Kata Ihsan, ya wis monggo lah nek sampean sing entuk hadiah ya ora apa-apa. Kasihkan ke Laim, seret, masuk pintu kerajaan, pukul dari belakang, geleng, mati. Bingung kan kerajaan, raja, seret, loh kok malah Ihsan iji urip? Memang terjadi apa? Wah, saya malah tidak tahu. Terjadinya persis seperti perkataan Ihsan. Gimana perkataannya Pak? Fokus berbuat baik, biarkan keburukan kembali kepada yang melakukan. Orang hasud itu kan seperti itu. Dia ora enak pokoknya wong liya untuk nikmat. Padahal nikmat itu belum tentu nikmat. Barang direbut ternyata di musibah bagi dirinya. Sementara orang hasud itu dia dikenal, orang yang namanya orang hasud itu bagaikan orang minum racun tapi berharap temannya yang mati. Betul ya? Ana wong duwe mobil anyar, halah paling kredit. Dia kan tidak terima kalau orang lain dapat nikmat. Dia kepengen kalau nikmat itu tidak diberikan ke orang lain, tapi ternyata dirinya yang sakit hati. Persis seperti orang minum racun berharap orang lain yang mati, padahal sing diireni ngerti wae ora. Lah sing iri rasane ora penak. Zaman misalnya kondangan, seret kondangan ngon kanca, jret begitu pas kondangan delok, kancaku ternyata bojone ayu. Alah, paling dukun. Saya tanya ketika sampean iri dengan bilang paling dukun, untung ndak? Ndak untung, malah loro hati sing kon lagi enak sampean loro hati. Itulah orang hasud. Orang hasud itu bagaikan orang makan apa tadi? Racun, berharap siapa yang sakit? Orang lain. Padahal orang-orang makan racun yang sakit, yang mati siapa? Diri sendiri. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka benar, may yattaqillaha yuhmad fi awaqibihi. Wis pokok wonge fokus karo Gusti Allah, maka wa yakfihi syarra man azza wa man hanu. Dia nanti akan terhindar atau dia aman, tidak terganggu dari orang yang menghina dan orang yang memuji. Saya sekarang akan contohkan orang yang memuji. Masya Allah Mas. Jadi wong tialem itu kadang-kadang malah cok ora kuat, betul atau tidak? Wong tialem jajal sampean dilalah kok ya ana wong ngalem Mas, Masya Allah sampean wis ganteng, sugih,
senengane kok ya ming masjid wong kok ana saleh kaya sampean. Kira-kira bengi ngono sampean kelingan bra? Tetep kelingan. Terus nek dong pas ngoco piye? Ketoke iya sih. Ngono. Repot. Sering glimpang orang. Diarani lah mau Masya Allah sama nuk sregepe kok ngono. Terus habis itu masuk itu. Oleh karena itu yang paling aman adalah bagi yang dipuji paling aman dia mengatakan alhamdulillahirabbil. Tapi alhamdulillah yang benar. Alhamdulillah yang benar itu alnya lil istighraq. Ya, masih ingat ya? Al apa? Lil istighraq, untuk menghabiskan pujian. Maka kalau alhamdulillah itu artinya segala puji bagi Allah. Artinya nek pengen muji-muji Gusti Allah bae. Mong alhamdulillah wong saiki kadang-kadang artinya beda. Sampeyan ke wong jan apian teneng. Alhamdulillah itu artinya ketok iya sih. Maka alhamdulillah itu sebenarnya maknanya misalkan saya muji Kang Faizin. Kang Faizin sampeyan ke Masya Allah cik nom wis ngalim. Terus Kang Faizin kan alhamdulillah. Alhamdulillah artinya apa kira-kira? Malah luwih ngalim asline kok. Ngono. Ketoke tenan kok kuwi kandhane kok nggak ngerti apa piye ngono. Oleh karena itu alhamdulillah tapi dalam makna begini. Misalkan Kang Faizin sampean wis cik nom kok ngalim alhamdulillah itu artinya ojo muji aku. Nek meh muji Gusti Allah wae. Itu makna alhamdulillah. Understand? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Selawatane sing apa ya sing penak ngono lho. Selawatan apa sing paling andalan jenengan? Ayo. Ya ini alon-alonnya jangan ngajinya. Apa misalnya apa? Oh derek mohon ya wis. Sak seneng aku. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Raqqat 'ainaya shauqan wa li taibata darfat 'ishqan فأتيت إلى حبيبي فهداه يا قلب ورفقا صلوا على محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. May yattaqillaha yuhmad fi awaqibihi. Itu makna berikutnya adalah siapa orang lagi-lagi fokus karo Gusti Allah. Wis to ora gampang lara ati. Nek ora fokus karo Gusti Allah dipuji sithik mumbung-blumbung dadi lali. Dicaci sithik langsung mutung. Kita paham dimanapun selalu. Misalkan sampai ngurus masjid, di dino masjid itu mesti panitiane loro.
panitia pelaksana dan panitia pemaidu. Landila sing akeh panitia pemaidu wis biasa. Oleh karena itu nek dong pasti tak paidu asal sampean fokus karo Gusti Allah gak kerasa. Tapi begitu kita ndak fokus sama Allah, gampang sekali oleng. Dipaidu sithik minal mutungin wal jengkelin. Biasa saja. Ini latihan pelan-pelan aja. Fokus sama Allah. Nah, orang yang fokus sama Allah itu juga orang yang yakfih. Allah itu memberikan kecukupan. Kasih contoh lain lagi. Ini saya baru saja baca. Insya Allah Jumat besok mau saya terapkan. Baru aja baca. Jumat besok mau saya terapkan. Coba sampean terapkan ya. Ada seorang di dalam An-Nawadir itu namanya Hamid Al-Lafaf. Siapa namanya? Hamid Al-Lafaf. Besok Jumat dipraktekkan. Besok apa? Jumat praktekkan. Ini malam apa? Malam Selasa. Buat ngatur strategi ya. Jangan tahu biasanya orang itu tidak punya teman-temannya di sana. Sana. Nah, pojok sana. Mas Muhammad. Nah, temannya pojok sana. Oke. Siapa namanya tadi? Hamid Al-Lafaf. Hamid Al-Lafaf itu adalah orang yang dia berangkat Jumatan. Tahu sendiri, orang kalau hari ini Jumatan itu biasanya wis mangkate telat ya. Tekan goni Jumatan golek caga bareng nundung bismika Allahumma ya wa bismikamu. Tangi pas komat malah ono sing menjawab salam. Tangi pas komat ya Allah. Nah, ini Hamid Al-Lafaf itu dia mau berangkat Jumatan tapi masih punya 3 tugas. Tugas yang pertama dia itu harus ngambil jemuran. Jemuran apa? Jemuran gandum. Kalau sampai tidak diambil itu jemuran gandum ya bisa bahaya, bisa kehilangan, bisa macam-macam. Ya, bisa juga kehujanan. Atau nek kehujan sih malah seneng wong daerah Timur Tengah. Kelangan itu lebih. Terus nomor 2, dia sendiri harus masak karena ba'da Jumatan akan ada banyak tamu. Jadi ndang dijemur, ndang dimasak. Luwih parah maneh, dia itu juga seorang ahli kebun yang tadi itu nyiram kebunnya belum selesai. Kalau ndak disiram, ya ndak disiram, ini tugasnya ndak selesai, nanti dia bisa dimarahi sama majikannya. Wes berarti piro tugasnya? Siji ngambil jemuran, nomor 2 apa? Masak, nomor 3 nyiram. Tapi dia ingat wis lah. Ora usah angel-angel. Wong wis pokok mayat taqillaha ya ja'alahu makhraja ngono lah. Kang agar ndingin ke Gusti Allah nanti Gusti Allah sing ngurusi urusane gitu aja wis. Karena kenyataannya yang namanya urusan kita itu kan yang hari besok kan ndak tahu. Bahkan jangan hari besok, sing nanti aja ndak tahu. Oleh karena itu wis fokus karo Gusti Allah wae lah. Memang saiki waya wis Jumatan ndang ditinggal. Dia kadang-kadang kepikiran, yang paling kepikiran apa? Bayangan istrinya. Sebab istrinya itu kalau itu ndak diambil jemuran, ndak diambil itu gandumnya nanti ndak dimasak. Kalau ndak dimasak ndak mateng. Ndak mateng Jumat, ba'da Jumatan tamu-tamu piye? Rasa kakean pertimbangan. Kita tuh kadang-kadang nek meh takwa kayak gitu tuh kakean pertimbangan. Betul atau tidak? Meh mangkat rene lho, saka ngendi jenengan saka ngendi? Ungaran. Aduh ya, Ungarannya mana? Karangjati. Masya Allah. Sampai sini pesawat. Naik motor ya alhamdulillah. Baik, kadang-kadang kan penuh pertimbangan. Meh ngaji, khususnya nek balik udan. Udah engko nek meh ngaji piye ya? Ya ora piye-piye ngaji tinggal ngaji. Kadang-kadang kita penuh pertimbangan. Ada lagi yang kepingin, jane ora pengen ngaji mergo wis kadung diambiri koncone kuwi. Lah mbok ambiri brang wis mangkat wis mangkat. Jane ora mangkat mau ketoke ya ono ya sing ngono. Baik, saya lanjutkan. Itu Hamid Al-Lafaf enggak usah kakean pertimbangan. Fa idza azamta gimana ayatnya? Fa idza azamta
fatawakkal 'ala Allah. Wis pokok nek wis memang wayahe ibadah, azam karo Gusti Allah, sing ku urusan keri. Kemudian ini Hamid Al-Lafaf langsung berangkat Jumatan. Wis sesuk prakteke. Nek mangkat Jumatan ojo ngenteni apa? Biasanya sama nek mangkat Jumatan ngenteni apa? Hah? Adzan yang pertama atau kedua? Adzan kedua. Ada lagi yang ngenteni apa? Khutbah. Ana meneh sing ngenteni qomat, Masya Allah. Ana meneh sing ngenteni rampung rasa mangkat pisan. Ya Allah. Ini Hamid Al-Lafaf membuang seluruh kekhawatiran. Demi apa? Manut karo Gusti Allah. Manut karo Gusti Allah. Dia berangkat Jumatan, des balik Jumatan karo dikir. Siap-siap dipaitu bojone wis pokok tokok maca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu ya Mas yang sudah pada nikah nek dipaitu bojone digawa napa? Istighfar. Sing penting aja nganggo a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oh maca istighfar. Nek ora maca istighfar ya sholawat. Sholawat ya ndak usah pakai lagu. Wong bojong ngomong terus langsung kamu qamarun. Ya ora sangon. Sholawat biasa. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Utawa ya di solok pisan. Rumah sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya ora apa. Singkat cerita ini dia fokus sama Allah. Serasa khawatir piye-piye sing jenengane wong kepengin taat karo Gusti serasa khawatir. Ternyata tekan ngomah, Masya Allah. Itu air, kebun sudah ada yang nyirami. Tanya sama istrinya, loh itu tadi kebun belakang rumah kok sudah basah? Iya tadi kau berangkat Jumatan bagian situ hujan. Masya Allah. Ki lho wong nek dingin iki Gusti Allah ono bae. Sing penting yakin. Sing penting napa? Yakin. Saya tak tanya jane kuwi nggo para jomblo. Jenengane nikah itu ngibadah enggak? Nah, ya sing penting yakin. Tapi usah nganggo tapi kata saya jawab dengan satu kata, dengan menikah menjadi lebih baik ngoten. Tapi nganu kok ora ndek duit, dengan menikah menjadi lebih baik. Tapi calonku lho wonge nesunan, dengan menikah menjadi lebih baik. Lah terus calon mertuaku lho galake ra karuan. Jawabannya apa? Dengan menikah menjadi lebih baik. Tapi aku untuk gawean, jawabannya apa? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tapi aku jek kelingan mantanku. Piye jawabannya? Dengan menikah menjadi lebih baik. Wis ngono lah. Dadi insyaallah cepat. Ya, soal syaratnya kirang kalih nopo. Baik, saya lanjutkan. Tekan ngendi mau? Ora sing kuwi. Iki lho sing Hamid Al-Lafaf. Pulang-pulang tahu-tahu apa? Sudah basah. Wah, lah terus kok iki kok wis kaya mambu panganan enak ngene. Kata dia, ini kok sudah ada yang masak. Bukan saya yang masak, Mas. Loh tapi kok wis matengan kabeh kok ngene iki. Apa kata sang istri? Masya Allah Mas, bener jenengan. Nek mangkat Jumatan tinggal mangkat Jumatan we. Lah ini kok sudah matengan. Terus yang ngentas jemuran, ngentas ki bahasane apa toh? Hah? Mengangkat, ngentas, hah? Mengentaskan kemiskinan, ngentas, kit jemuran, terus tintas, apa? Mosok mengambil, wis kuwi lah pokoknya. Kadang-kadang wong Jawa nek di Indonesia ki cok kangelan. Papa sudah berangkat ngarit, napa dereng? Saya lanjutkan. Oh itu ternyata, itu jemuran gandum itu ada yang ngambilkan Mas. Terus siapa yang ngambilkan? Tetangga kita, dia keliru ngambil. Ternyata yang diambil adalah milik kita. Barang wis matengan, sudah komplit, sudah dibumboni, wis mateng. Dia baru ingat, oh ini bukan milik. Ini adalah milik tetangga kita. Diantar ini wis matengan Mas. Alhamdulillah. Lalu ditulungi karo Gusti Allah. Wis pokoke mbuh piye carane Gusti Allah nulungi wong sing gelem fokus karo Gusti Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra
صلاة تبشرنا بها أهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا إلى يوم الآخر. إخلاص. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا بيوم هذا إلى يوم الآخرة وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. طب القلوب. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية عبدان وشفايا ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. صلوا على النبي محمد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya, intinya latihan fokus karo Gusti Allah. Insya Allah ora gampang loro ati, tidak gampang tumbang ketika dipuji. Ya dong pas ana apa-apa mending mlebu masjid anteng subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, jadi ora gampang ngamuan, ora gampang nesunan, tidak gampang memendam dendam. Ya. Kadang-kadang ada orang yang masih suka memendam apa? Dendam. Mosok kan wis di anak telu cik tiba dendami baik ngopo wis biasa mawon. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Titip doa untuk teman ya didoakan. Pokoknya yang titip doa itu Fatihai saja. Ala hadiniyah wa ala manawi salafun salihun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Ada lagi putranya Mas Bintang itu hari ini Masya Allah lagi operasi, semoga Allah sembuhkan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Baik, kita berikutnya ngaji ngimami walaupun satu hadis kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qal muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Mana kitabnya? Tapi sebelum itu barangkali mau ada tanya jawab. Dan di sing apa enggak bawa produk-produknya? Oh, belum ada. Sudah ada. Sudah. Ora ketang sarung wis ana kae. Diambilkan Mas Zaka. Loh, Mas Zaka mana? Nah, itu yang sarung hitam-hitam itu loh Mas Zaka. Di Mas Zaka nih. Sarung hitam nang dhuwur di atas lah. Bilang bude atau bilang wah sana. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti siapa yang tanya dapat hadiah sarung. Ngoten. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fi dharaini amin. Kemarin sampai mana ya? Oh ya, kemarin yang seorang lelaki apa? Gimana? Seorang lelaki itu menjadi apa? Ya, bisa karena istrinya, bisa karena anaknya, bisa karena orang tuanya ya. Baik, sekarang lanjutan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari fid dharain amin. La yanzurullah tabaraka wa ta'ala ila imra'atin la tashkuru li zawjiha. Allah tidak mau melihat seorang wanita yang dia tidak bersyukur atas kondisi suaminya. Ini penting ini. Biasanya itu segala sesuatu kalau sudah jadi ibadah malah jadi berat. Diulangi kata-kata ini. Segala sesuatu nek wis dadi napa? Ibadah dadi napa? Abot. Pas zaman masih PDKT. Pas zaman masih ngelamar. Saya tanya, yang namanya seorang calon istri itu kepada calon suaminya yang dia cintai itu kira-kira guyu, mesem itu berat atau ringan? Ringan, apalagi cah pacaran. Gimana? Berat atau ringan banget? Ringan banget. Tapi aneh kalau sudah menjadi suami istri guyu tok lho abot. Guyu itu syaratnya kudune sesasi ora-orane ya 2 juta, 4 juta, apa 5 juta. Baru guyu. Betul atau tidak? Nek bongsone sesasi 500.000 kira-kira guyu enggak guyu. Padahal dulu pada saat belum menikah itu pakai syarat enggak guyu? Enggak pakai. Itulah uniknya. Demikian pula seorang suami, Masya Allah. Pada saat sebelum menikah, itu yang namanya melindungi, itu enggak usah disuruh, betul atau tidak? Tapi pas jadi suami, Masya Allah, coba pas ijik kenalan, melaku wong loro, sebentar dek, sepertinya ada duri di depan kita. Tapi nek wis nikah apalagi nek guys bangsa 5 tahun 10 tahun ono truk nang ngarep mikir lu tabrak mati kowe. Betul atau tidak? Maka kalau sudah menikah itu kebaikan-kebaikan menjadi berat, kenapa? Karena jadi ibadah. Hasilnya surga. Lah nek mbiyen kae karena dosa dadi sing dorong setan. Jadi setan itu akan terus merubah strategi demi strateginya. Piye pen wong nglakoni dosa?
Kalau belum menikah ngelakoni dosa dengan cara saling seneng pacaran. Dia itu tanpa ndak usah dikasih ini, ndak usah dikasih apa-apa wis guyang-guyu, sudah saling merayu. Kenapa? Dorongannya setan. Begitu nanti sudah menikah piye pen dadi dosa, sing kudune guyu itu dadi ibadah digawe abot. Sing kudune melindungi digawe ibadah dadi abot. Kenapa? Wis dadi ibadah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi pahami strategi setan dalam struktur organisasi setan. Kira percaya orang andel kok. Itu ada setan-setan yang memiliki job desk masing-masing. Job desk tahu ya? Ya. Ya, job desk bahkan untuk orang-orang yang khusus khusus sama kok orang toh. Setan yang khusus menggoda para pedagang itu ada. Piye carane pen ngapusinan? Oh istimewa bos, istimewa. Tadi sudah ditawar orang, sini tidak boleh. Oh ditawar segitu berat bos. Ada apa? Ada barang, ada uang, ada barang. Piye carane ngapusi? Ada lagi setan yang dia itu rela, dia standby di dubur seorang muslim yang dia sudah mulai khusyuk. Nah, sampean kan urung khusyuk, dadi ora pati digodha setan, ora digodha ora khusyuk. Ngapun digodha barang. Kan ngono to, Pak. Bahkan ada seorang biasanya digoda oleh biasanya dia itu sholat itu sulit sekali khusyuk. Suatu ketika dia khusyuk sekali sholat. Habis itu seorang wali sih. Ditanya sama setan, kali ini saya kok ringan banget sholat khusyuk, kenapa kau ndak mengganggu? Setan jawab, lah kau lupa ndak wudhu jadi paling-paling sholatnya ora sah, ngopo tak kebudah barangmu. Alhasil ya, Masya Allah. Ada satu bahasa haddun nafsi fil ma'siyati jaliyun. Peran setan di dalam urusan kemaksiatan itu sangat jelas. Wa hadduha fit ta'ati khafiyun. Peran setan dalam urusan-urusan ketaatan itu sangat lembut. Maksudnya apa? Untuk menggoda orang-orang ahli maksiat dibutuhkan setan-setan tingkat teri, tapi untuk menggoda mangsane Gusti Kong ini dibutuhkan setan tingkat menteri. Pengabot-abot. Santri-santri ya setannya tingkat santri, kiai ya setannya tingkat kiai. Bangsa ning sing ijik mabuk ya setannya tingkat tukang mabuk, wis kanca dhewe. Ngono kuwi. Ya Allah ya Rahman Rahim. Jadi semakin sulit dideteksi. Ada setan dalam struktur organisasinya, dalam konferensi mereka bersepakat. Setan yang khusus menggoda orang yang sudah mulai khusyuk, dia rela untuk standby di bagian dubur, terus kemudian meniup-niupkan sampai orang tadinya eling Gusti Allah menjadi iki aku sing ngentut burung ya. Iki aku kaya ni mau maktit, tapi kok orang mambu. Tapi kan yo cara ngentut kan sithik ora apa-apa. Tak terus kewe. Ora, tapi nek sing jenenge ngentut ki tetep ngentut. Jadi selama 4 rakaat ilinge karo ngentut. Nek wis mulai khusyuk, dhewe urung pati khusyuk, dhewe ora pati digodha, ora digodha wis ora khusyuk kok. Ada lagi setan yang terkhusus, ini paling berat. Ini yang mau saya ceritakan. Setan yang khusus menggoda orang berumah tangga. Apa itu? Piye carane pen ora dadi ibadah? Karena yang namanya guyonan suami istri itu ibadah, maka guyonan dadi abot. Kudune kan santai. Mosok anggar ketemu Mas listrik, Mas ledeng, Mas apa meneh? Bayar anak sekolah, mbok biasa, Mas, aku roh asli pangeran sekolah langit. Nanti sampean ngono kan penak to. Nah, terus sing istri, sing suami yo, Dik, ternyata kamu itu adalah orang yang paling cantik di dunia ini, nomor 2. Loh kok iso, berarti ana sing nomor 1? Iya, sampean pas dong guyu. Ngono. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maksud saya begini, guyon itu yang semestinya ganjaran itu dadi abot, dadi moh guyon karo bojo. Padahal itu ganjaran. Ini Mbak, penting Mbak. Jadi nek kira-kira sudah suami istri guyon saja kan jadi pahala toh? Padahal dulu dosa. Begitu nikah jadi pahala yang pun lewat atau pelotor-pelotor oke sithik apa-apa. Ora percaya zaman orang kental. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bon. Bisa-bisa nih biar dong pas lagi pacaran, pas lagi
ta'aruf dan sebagainya itu Masya Allah puisi digaweke, ono apa gitu WA langsung meluncur. Ini Mbak, ini sekaligus penting nginggo gawe ngecek apakah calon suami ini sampean ki bener ora bener, nah apa ya? Nah, itu caranya gampang. Sampean nang kos-kosan di WA itu calonnya sampean, Mas. Ini masih calon ya, masih calon. Nek sudah suami istri kadang-kadang malah ora pati tanggep. Ngene iki lho wong lanang. Mas, di kos sepi ndak ada orang. Kok langsung meluncur? Oh, wajah mesum. OTW. Apa ya? Kudune nek wong soleh ya nek ndak ada orang malah saya ndak berani Dik nang. Tapi kata ora kok ngono. Ini. Oh begitu kok di WA ngono kuwi Mbak. Mas, ini di kos nggak ada orang. Kok langsung siap, gerak, meluncur, OTW, cus. Langsung tekan kos-kosan. Loh, Dek kok nggak ada orang? Ya kan saya bener, memang nggak ada orang. Lah sampean mengdi, kan lagi metu, putus ya Mas, ngono langsung. Karena wajahnya dia, wajah wis ora ngono, wajah pengen ngerusak, ora pengen melindung. Yang mau saya bicarakan kenapa pada saat orang itu masih belum nikah sedemikian kepingin melindungi. Coba nek wis nikah kadang-kadang Mas, cuman misalnya lagi di mana begitu, Mas, ini gasnya rusak, alah nanti dewi ngono kadang-kadang. Mas, gasnya rusak, cus ora ono. Oleh karena itu Masya Allah, ini disampaikan di sini pokoknya setelah orang menikah itu sampai guyonan pun jadi ibadah dan dilalah digawe abot. Oleh karena itu Mas, Mbak semuanya yang hadir di sini, apa inti ngaji kita pada malam hari ini adalah guyonanlah bersama suami istri. Karena itu sudah jadi ibadah. Kalau bukan suami istri sing rodok tegas Mbak, ini rungok tenan. Nek bukan suami istri sampean ki sing rodok kaya tentara ngono ki. Assalamualaikum ukhti. Ya, ngono. Waalaikum ukhti. Yes. Emoji. Ya. Apa? Nek urung bojone ki sing tegas, Mbak. Assalamualaikum, salam. Tok wis langsung. Lagi posisi di mana? Di rumah. Boleh ndak main ke situ? Bilang Bapak. Oh no, boleh ndak main ke situ? Silahkan Mas, aku sudah menunggu. Ini adalah doaku tadi malam. Alah kopret, rusak nek kamu. Gitu ya. Jadi nek bukan suami istri atau belum suami istri, sing biasa usah kakean guyon biasa wae. Di sini pun di pondok sini kita bikin peraturan, pokoknya putra sama putri walaupun hidup bersandingan ora kena ngobrol sing kesuwen, ngobrol sak cukupe. Apalagi guyon rentuk-rentuk, sesuk tak pager sing bagian ono kuwi. Nah, sallallahu ala Nabi Muhammad. Karena biar berkah. Walau anna ahlul qura gimana? Amanu wattaqau la fatahna alaihim ya barakatim minas samai wal ardh. Wis pokok inti ana bumi sing nang kono wonge wedi karo Gusti Allah, ora kakean dosa, insyaallah dari langit dan dari bumi Allah munculkan keberkahan. Amin Allahumma amin. Wis. Ndak ada yang bertanya biar sarungnya ndak kalong. Oh, ada atau tidak? Ada, 1 2. Wis. Di sarunge Mas Iji masih ndak? Bawa sini. Wah. Idine sapa iki? Idine Ustaz Faizin. Wah, mirip bangkrut idine Ustaz Faizin. Besok donaturnya sampean ya. Amin. Nah, wis ndi sing takon soal. Cek. Ya, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini jam berapa tuh ini? Jam sudah 9:30? Belum ya? Ya, terima kasih pertanyaan diterima. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ari. Alhamdulillah saya sudah menikah, usia pernikahan 2 tahun Ustaz. Asli mana panjenengan? Asli Pemalang. Pemalang. Istri dari Palembon, Semarang. Oh gitu. Udah lama ikut ngaji? Alhamdulillah dari 2019 sebelum Covid
sebelum Covid ya. menikah ya. Sebelum menikah sampai sekarang sudah menikah. Jangan-jangan dapat di pengajian. Enggak. Oh, enggak ya, alhamdulillah. Ya daripada ngacak nomor kan itu nang pengajian. Lanjut. Dalam pengalaman saya setelah menikah itu kan dinamika itu banyak, terutama dalam hal kebutuhan. Pertanyaannya sebaiknya itu gimana ketika kita dalam keadaan banyak masalah, dalam keadaan kepepet, dalam keadaan terdeadline, tertarget dan seterusnya. Apakah kemudian di tengah Sing target siapa? yang target ya mungkin bisa dari diri sendiri atau bisa dari keperluan yang harus dipenuhi. Oh, bukan istri tapi ya. Bukan. Oh iya termasuk. Kata istri ini mangkat jadi sama rawani gitu. Ya bisa. Ya enggak apa-apa. Terus lanjut. Kemudian di tengah masalah itu apakah saya orangnya humoris, apakah harus terus guyon sama istri, sedangkan kadang ya emang perempuan gitu kan lebih banyak perasaannya. Jadi gimana dalam keadaan kepepet tadi. Kemudian yang kedua, antara istri yang mungkin marah-marah, entah dari cerita yang sudah disampaikan kayak Rasulullah, kayak Umar yang sedang dimarahi, itu baiknya kita memang menunduk atau kita kasih edukasi biar marah-marahnya itu tambah marah. Berkurang. Okay. Mungkin itu aja Ustadz. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya ada 2, langsung saja dulu ya. Ini kok mana tuh hilang? Pertanyaannya ada 2. Yang pertama adalah apa mau? Lali apa? Hah? Oh ya. Begini Mas. Ini penting. Sama nangkep setiap hal yang kepepet itu bagian dari rahmat Allah. Jadi ini air, ini sudah sering saya terangkan. Air, kalau saya tumpahkan ke tanah, biur gitu, apa yang terjadi? Ini air larinya kemana Mas Mbak? Kemana? Ya ke bawah sih mesti, masa munggah. Kemana? Ke segala arah. Kemana-mana. Nah, itulah pikiran jomblo, pikirannya kemana-mana, nggak fokus. Lain dengan orang sudah menikah dan dia dirahmati oleh Allah. Jangankan jenengan Mas, orang yang saya punya teman, dia anak orang kaya, suaminya anak orang kaya, istrinya anak orang kaya. Awal nikah saja diuji sama Allah di bagian rezeki, minimal dia gengsi nang omai wong tuane. Akhirnya dia hidup sendiri. Pas hidup sendiri kan subsidi dari orang tua langsung apa? Berhenti. Dia tanya kepada saya, kok selalu seperti itu Ustaz ya? Begini, kalau saya buang itu air ke bawah biar tidak kemana-mana atau biar terarah, jawabannya diapakan? Dikasih arahan, dikasih apa? Talut, dibuat saluran. Itulah orang menikah. Begitu nikah, kok Allah Subhanahu wa taala nguji bagian masalah rezeki, langsung jadi mikir pampers ya, mikir susunya anak, betul. Mikir kontraan, betul. Itu penting biar kita langsung fokus. Begitu orang fokus ke situ, enggak kepikiran macam-macam. Walaupun ada mantan WA, Mas, seorang kepikiran pampers, WA barang ya apa. Understand? Paham enggak? Itu bagian dari rahmat Allah. Boleh jadi Allah menyelamatkan lewat yang seperti itu. Kenapa? Ada dalilnya. Inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bil faqri. Ada sebagian dari hamba-hambaku memang dia itu akan upgrade imannya pada saat dia dalam kondisi sulit, pada saat dia dalam kondisi terdesak. Maka apa yang harus dilakukan? Bareng-bareng sama istri. Dek, ini adalah rahmat Allah. Ayo kita sambut dengan bareng-bareng dengan doa. Ngono lho nek is nikah. Nek dewe, Dek, dewe andeng aku lali. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jelas ya?
Itu yang pertama. Dalil wis, analog juga sudah. Pertanyaan yang nomor 2, apa? Lali aku. Hah? Oh, pada saat istri marah, pada saat istri. Yang pasti jangan nasihati pada saat terjadi insiden. Kenapa? Isinya pasti tersinggung, malah jadi debat. Nasihat itu pas dalam kondisi biasa aja. Kondisi biasa masukkan Quran, masukkan hadis. Kondisi biasa baca buku bareng. Kondisi biasa sambil healing, sambil baca buku bareng. Sambil healing nggawa kitab nek perlu. Kitab apa? Kitab primbon, contoh. Kitab bareng. Kondisi biasa, kondisi romantis bicarakan hadis tentang pentingnya istri taat sama suami. Kondisi romantis bicarakan hadis terkait seorang suami wajib tanggung jawab sampai akhirat untuk istri. Saat romantis. Lah nanti pas lagi ada masalah, insya Allah lupa. Tapi ndang eling, ndang apa? Memori itu kadang-kadang mesu disik tapi terus kalian astagfirullah nanti. Minimal pas sendiri, oh iya iki koyo sing nanggon hadis. Astagfirullah nanti. Lah kalau kita tidak ada data-data di dalam diri kita, hadis-hadis suami istri, enggak ada data-data dalam diri kita, ayat-ayat yang berbicara tentang keharmonisan rumah tangga, tanggung jawab suami, tanggung jawab istri, enggak ada sama sekali. Tek nesu-nesu bablas. Understand? Cetra wela-wela, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah ini dapat sarung. Sarungnya mau diambil apa tak kasihkan biasanya ngono? Hah? Oh masuk ke depan ya wes sini mas. Wah, iki aku jangan ora pati seneng cara kok ngene iki tapi karena dapat mandat dari sana itu loh. Wah. Dadi kaya wong tiru-tiru. Tapi ora apa wis ini mas. Mas siapa namanya? Mas Ari. Ya, matur suwun ya Mas ya. Oh, jazakumullah. Wis sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bagi yang tidak dapat sarung, harap maklum. Nah, insya Allah sarungnya masih banyak. Nomor 2 siapa? Oh ya Mas Koko. Ya terima kasih Mas Koko. Terima kasih. Jam berapa ini? Ya sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, bagaimana cara pemberian laki-laki kepada wanita yang tidak bersyukur dalam rumah tangga? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana setengah curhat mana sama Mas Koko. Ya sing sabar to Mas Koko. Ketentuan seorang istri dari Allah Subhanahu wa taala banyak bersyukur. Biar adil ketentuan dari Allah untuk seorang suami banyak bersabar. Jadi wis memang ketentuan yang ulangi. Istri yang baik banyak bersyukur. Suami yang baik banyak bersabar. Insya Allah jalan bareng. Salah satu aja ndak matching ora dadi. Ya. Jadi memang umum yang namanya seorang istri itu dia itu kadang-kadang nuntut ini, nuntut itu wis dikai bilangnya belum, sudah dikasih banyak bilangnya sedikit. Kalau sedang seperti itu maka berarti panggilan sabar, pahala sabar, kebaikan Allah sedang diarahkan ke sampean. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya ini memang tidak mudah, tapi bukan perkara mustahil. Karena bukan perkara mustahil ya minta sama Allah, Allah memberikan. Amin Allahumma amin. Ya sing ijik jomblo-jomblo ki sabar iki piye yo? Ya ora ngerti jelas. Jajal kok nek dipaitu insyaallah baru ngerti ngono. Ya, istri itu punya lazim. Perkara yang lazim bagi seorang istri adalah banyak bersyukur dan dilalah dorongan itu berat bersyukur. Sebagaimana seorang suami itu lazimnya banyak bersabar. Dilalah yo abot sabar itu. Tapi bukan mustahil, bukan tidak mungkin. Insya Allah, lo kok bukan tidak mungkin, lo kok tapi sulit. Nah, sulit itu adalah untuk menguji siapa hamba yang istimewa. Understand? Nih, jawab ya. Meteran untuk ngukur apa? Jawab. Meteran untuk ngukur? Sing seru. Meteran buat ngukur panjang. Timbangan buat ngukur
Sekarang ujian buat ngukur keistimewaan. Ya, cetra ya. Jadi pada saat istri lagi tidak bersyukur, yang sedang dapat amanah bersabar suami. Saat suami lagi tidak sabar, yang dapat amanah bersyukur siapa? Istri. Itulah yang namanya hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Saling melengkapi, saling menutupi. Tapi saya pengen istri yang selalu bersyukur. Ganti dengan bidadari surga. Syaratnya apa? Mati. Lu betul tidak? Itu enggak apa-apa Mas, biasa saja. La tastagrib uku alaqdar madum tafi hadidar. Enggak usah terlalu kaget dengan kondisi-kondisi gonjang-ganjing yang ada di dunia, termasuk istri orang yang belum mau bersyukur. Enggak usah kaget, biasa saja. Itu namanya dunia. Demikian pula Mbak, la tastagrib ukul aqdar madum tafi hadidar. Enggak usah terlalu kaget dengan suami yang model seperti itu. Lihat sisi baiknya. Sebagaimana seorang suami pun disuruh melihat sisi baik istri, maka seorang istri pun suruh melihat sisi baik suami. Kalau pengen sama sekali tidak masalah, tidak ada masalah, jawabannya kemana tadi? Surga. Syaratnya apa? Wes siapa dong? Oh yang dinikmati nang dunia, tadi diperenguti dinikmati. Tinggal ngopi karo maca sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busranya Mas Koko. Salatan tubasyiruna biha sambil disolati wa alana. Makasih ya Mas ya. Amasyayikhina wa mu'allimina wa talabatana amin yaumina hada ila yaumil akhirah. Sallu ala Nabi Muhammad. Besok hari Ahad ada bakti sosial di pondok ini, edukasi terapi masalah stroke, ya terapi stroke insya Allah ada di pondok sini. Ya kali aja jenengan saking mikiris ya hono yahine jomblo sampai meh ada. Ya kalau ada tetangga yang dia sudah ada tanda-tanda stroke dan sebagainya, silahkan besok datang di hari Ahad. Jam berapa itu di pamflet satu izin? Ya jam berapa? Jam 9 ya, jam 9 silahkan. Pokok pondok ini insya Allah bermanfaat. Nah bulan Agustus agak akhir itu nanti ada lagi acara, pokoknya selalu ada acara.